warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah bahwasanya pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam momen yang sangat baik ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada keluarga Mas Gagah Pribadi yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku teman dari SPG untuk bisa datang ke tempat ini. Perkenalkan, nama saya Hiro, teman sekelas, singkatan dari Hitam Romantis. Kita penjurusan, saya bareng di kelas 2 dan kelas 3 mengenal sosok Gagah Pribadi itu anak yang baik. Baiknya gimana, dia nggak banyak bicara, ya, nggak banyak bicara, tapi bisa untuk panutan. Pinter dan rajin juga dia, nggak seperti saya. Ya, jadi situasinya untuk ringkasnya itu begini. Ketika saya sudah sampai di rumah sakit, maka saya tidak boleh memberi keterangan. Itu bahkan saya sampai ditempatkan di satu kamar yang dijaga oleh polisi. Apalagi ketika tim SAR kemudian menjumpai jumlahnya 11 orang, saya masih ingat, makhluk setinggi 2-3 meter berbulu menggendong jenazah Iqbal yang sudah berbau. Nah, kemudian secara khusus polisi menemui saya untuk tidak boleh memberikan statement apapun. Yang harus diingat adalah kondisi pada saat itu, bahwa pendakian itu sesuatu yang jarang dilakukan. Kemudian pendakian kami itu juga pendakian ilegal, artinya tidak ada izin. Dan peristiwa kecelakaan di gunung itu bagi institusi, bagi IKIP itu aib. Bagi kepolisian dan tentara, karena kalau zaman sekarang kan tim SAR itu terdiri dari pecinta alam. Kalau dulu tidak, dulu aparat, sehingga pencarian pakai senjata. Karena waktu itu juga masih banyak binatang buas di Gunung Slamet. Nah, ini kan ditembak. Si makhluk ini ditembak dan pelurunya tembus begitu saja. Sehingga akhirnya pencarian dihentikan. Alasannya sudah 40 hari. Jadi ini sudah tidak bisa diteruskan. Karena standar pencarian tim SAR waktu itu 2 minggu. Itu untuk pendakian biasa. Karena di Slamet ini termasuk pendakian yang kontroversial, misterius dan sebagainya, diperpanjang jadi sebulan. Ini pernyataan ini resmi penyampaiannya, karena yang menyampaikan Kapolda sendiri. Jadi saya dipanggil ke Baturaden menemui Kapolda zaman itu, Pak Sunaryo, saya masih ingat namanya, juga didampingi Kapolwil Kedu, Pak Ismianto. Jadi saya nggak boleh memberi statement sampai saya keluar dari rumah sakit. Sampai di Semarang pun saya juga harus menghadap ke rektorat. Artinya jangan bicara apapun karena ini kontroversial. Nah, akhirnya yang berkembang adalah versi yang di koran yang saya nggak tahu dari mana itu beritanya. Nah, kalau dengan keluarga almarhum Iqbal saya masih bisa silaturahmi. Karena apa? Karena ini teman sekelas dan saya sering menginap di rumahnya. Tetapi ini menjadi terkurangi ketika emaknya Iqbal itu menyampaikan kesedihannya. Kenapa sih mayatnya nggak diseret aja, dibawa pulang? Saya tidak bisa menerangkan bagaimana kondisi hutan sehingga itu tidak mungkin. Ini hanya bisa dipahami oleh misalnya tentara atau pecinta alam yang pernah menerobos hutan yang tidak ada rutenya ya. Nah, kalau terhadap keluarga Gagah, saya memang tidak bisa mengingat. Karena apa? Karena kami beda jurusan dan kesini hanya sekali. Sehingga dengan adanya YouTube ini saya alhamdulillah sekali bisa nyambung. Jadi memang saya ingin silaturahmi juga sejak dulu, cuman
situasinya yang tidak memungkinkan. Itu biasanya berharap sejak ini kita masih tetap bersilaturahmi, apalagi saya juga sudah sampaikan, bagi saya pendakian ini belum selesai karena masih ada tanda tanya dan saya tetap akan melanjutkan semua upaya yang memungkinkan, kecuali satu, saya sendirian menyisir hutan itu. Karena apa? Karena ratusan orang sudah menyisir, apalagi kalau sendiri, karena hutannya terlalu luas, terlalu lebat dan tidak mungkin ditembus sendiri. Ya, gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Berarti tidak ada intimidasi dari pihak-pihak pemerintah ataupun rektorat? Tidak ada. Ada. Oh, ada. Saya gitu, sampai hendak dipecat dari IKIP dan sampai sekarang saya kan tidak lulus karena akibat trauma itu saya sudah nggak bisa lagi kuliah secara fokus. Ya ada perasaan begini loh Pak, aku terus ngapain kalau aku lulus, 2 temanku meninggal, ngapain juga aku jadi orang itu. Jadi ada, kalau istilah Bapak tadi, depresi. Saya sampai sekarang pun masih begitu gitu. Intinya begini, sepanjang takdir orang yang berhubungan dengan meninggal saya bisa menerima. Banyak kejadian di gunung yang saya tidak bisa menerima adalah tanda tanyanya. Ini sebenarnya bagaimana, apa yang terjadi kan belum tuntas. Nah itu yang harus saya cari terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada keluarga besar almarhum Gagah pribadi dan kepada Mas Alek khususnya, dan mungkin rombongan atau sendiri dari Purwodadi Grobogan, dan juga rekan-rekan semuanya dari alumni SBG 3C tahun 83. Langsung saja saya sekilas, nama saya Toto Prayitno, sama dengan Hiro satu kelas, dan kebetulan bukan berarti kami menyombongkan diri, itu memang kegiatan, hampir semua kegiatan yang Gagah pribadi lakukan, baik itu di kos-kosan maupun di kegiatan sekolah, itu selalu bersama. Okay. Bahkan pernah ada lomba apa yang istilahnya seni apa waktu itu? Porseni. Itu ada lomba yang hubungannya dengan kulintang apa itu waktu itu? Seni musik ya. Okay. Folk song apa itu waktu itu lah. Kebetulan pas hari hanya Gagah ada tugas yang lain. Terpaksa itu keduga saja kepada saya, toh kowe sing nyekel urgent. Waktu itu saya semalam sampai pagi, 1 hari 1 malam latihan demi untuk mengganti Gagah. Alhamdulillah waktu itu 3D juara 1, 3C juara 2, karena mungkin urgentnya yang menjadi error karena saya dadakan dan saya siap waktu itu. Saya ingat sekali. Dan yang kedua, dia secara pribadi sering ke rumah saya di Perembun, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Bahkan sampai ramah biung saya, toh kayak kok bocah apik temen Gagah, temen sesuai karo jenenge gitu. Katanya Gagah sekali itu. Bocah meneng, ini nek teka ora tau ngabari, memang waktu itu tidak ada apa sih. Itu dulu pagi jam berapa dari Semarang, dari mana begitu dia datang. Kemudian yang kedua, dia itu menurut saya urung duwe pacar. Belum mengenal perempuan. Saya mulai mandan, tapi dia kalau diceritani mengguyu-guyu tok. Gitu katanya, "Oh wis gitu tok." Iya. Lah wis ngono ya sing gedhanune begitu kayak cerita guyu, tapi dia sama sekali belum mengenal cewek menurut saya pada waktu itu. Nah, kemudian harapan saya dan teman-teman SPG Nyun Sewu, waktu itu kan sekolah SPG dianggap sekolahnya wong-wong ora duwe lah begitu. Lah wong desa lah wong ora duwe lah. Saya mengharap kowe besok penak wis dadi wong mengana, dadi guru SMA apa-apa, kemutan maring batir-batir ya kowe harapkan dadi wong temenan begitu, maksudnya dadi orang yang punya jabatan lah. Karena kita ini rata-rata semuanya setelah lulus SPG ya mendaftar jadi guru tahun 84 waktu itu. Temenan itu betul-betul temenan mengharapkan Gagah menjadi orang apa di atas sana, nanti menjadi ingat kita-kita yang di bawah. Itu harapan kita waktu itu. Lah memang seperti petir yang menyambar
kami pada Januari, saya ingat saya membaca suara karya di sekolah, kan rata-rata waktu itu langganan semuanya untuk SD. Gagah ini loh, ini berarti gagah ya gue batirku. Saya pamit kepala sekolah, nyong Pak ngapunten saya mau ke Gunung Slamet gitu. Saya nggak punya pengetahuan tentang mendaki dan apa gitu. Lah saya akhirnya ke rumahnya Trimei waktu itu di Bogotsari. Toh kamu jangan ikut sana. Di sana tentara banyak juga, udah bisa ketemukan sampai sekarang. Apalagi kamu nanti hilang begitu, hilang begitu. Akhirnya saya nekat waktu itu Trimei berangkat sekolah, kan saya bolos. Saya di rumahnya Trimei, saya bolos. Saya naik dari Bogotsari ke, kalau nggak salah waktu itu markasnya di Serang atau di Karangreja ya, markas itu Serang kayaknya. Waktu itu saya ke sana, betul di sana saya dengar dari HT itu pencarian seperti ini seperti itu. Dan saya kalau ke sana tidak punya pengetahuan tentang mendaki, saya nanti ikut hilang ini saya gitu. Tentara juga banyak sekali, banyak yang kan model sip-sipan kalau nggak salah waktu itu. Ada yang ke sana dan di markas begitu. Saya ingat saya di sana saya ikut makan tim-tim yang di situ. Nah, pokoknya saya akeh iki wong ora keterannya busa apa namanya. Ikut makan, ikut tidur di situ. Tapi hanya sehari semalam dari itu saya sudah pulang, saya dimarahi oleh Trimei, namanya Trimei Riranto, juga teman akrab, tapi sudah almarhum karena sakit diabetes, rumahnya Bogotsari, Dojo, akrab sekali. Lah, saya yang jelas dari segi pribadi, Gagah pribadi itu orangnya diam, pinter karena dia ikut beasiswa Super Semar waktu itu. Saya ingat waktu itu kalau nggak salah honor pertama untuk diberikan jam kalau nggak salah, jamnya putih yang ada itu, tahunya untuk jam gitu, gajian begitu katanya. Tapi dia juga emang dalam arti teman-teman pas menerima Super Semar pasti diajak makan apa, jangan makan apa begitu. Jadi intinya sampai 1 tahun, betul ini saya 1 tahun selalu bermimpi gagah. Mimpinya tapi tidak hilang, karena ini gendong-gendongan, naik sepeda, persisir di mana itu selama 1 tahun. Sampai ibu saya, kalau saya ngimpi saya ceritakan, "Tok, kok aja melu mikir-mikir kok saya stres." Idang yuk silang doang lah bae moga-moga batinmu ditampa nang Gusti Allah, diampuni dosanya begitu. Sampai sekarang ibu saya berumur 86 tahun, tapi seorang di Serang kalau ketemu saya, "Tok, beri kabare Gagah." Ingat sampai sekarang. Sekarang di Tangerang ikut adik terakhir saya. Jadi itu pesan saya kepada Gagah. Jadi intinya kami sama dengan Hiro, jadi tidak punya kekuatan apapun selain berdoa. Kami ke sana bahkan takut setelah tentara pada cerita lewat mendengar dari HT, di sana yang tentara saja pada tidak bisa begitu. Akhirnya saya pulang lagi ke rumah dan menceritakan apa yang pernah kesini juga. Waktu itu saya ingat ibunya itu cerita tadi, "Ki wong telu lucu-lucu, Mas, beda-beda, sing iki dhuwur, sing iki endek, sing iki sedengan," begitu. Saya ingat ibunya di sini begitu. Ya mungkin yang tinggi itu si siapa tadi, si Iqbal, kemudian yang pendek mungkin Mas Alek, ya mungkin yang sedengan Gagah itu mungkin. Lah, pertanyaan saya tidak terlalu banyak, Mas Alek. Pada ulang tahun yang ke-20 tahun 1984, 9 Agustus saya ingat, saya ngirim ke Gagah itu pakai surat. Saya ucapkan selamat, kemudian saya kirimi cincin atum. Kalau sekarang ya mungkin harganya 10.000 lah. Saya tuku di toko emas, tapi yang untuk ganjel cincin itu namanya apa itu. Jadi kan rata-rata cincin diganjel. Nah itu saya beli, kirim, kemudian juga sempat membalas ke saya, "Toh turun banget langsung tenggok, langsung seumur hidup pada tenggok terus gue cincin." Lah apakah Mas Alek ini apa sempat melirik atau pernah melihat Mas Gagah pakai cincin atum tapi hitam? Dia hitam agak coklat begitu. Iya, yang kecoklatan ya. Iya, itu berarti masih itu dipakai. Yang saya ingat karena waktu di Slamet itu kondisinya memang sejak awal kita sudah terteror ya. Jadi sejak awal itu kita sudah melihat, saya yang melihat cungkup itu, dua itu. Yang dua ini. Yang kemudian kita berdebat, saya sama Iqbal berdebat itu halusinasi apa bukan. Tapi waktu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya kira-kira, saya akan mendaki sendiri sama Gagah. Dia masih pakai itu coklat kehitaman. Betul. Di ini di sebelah kiri dia pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami panjatkan puji syukur bahwa hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang gimana gitu ya, haru-haru tegang gitu.
Semoga pertemuan ini mendapat hikmah karimah silaturahmi nggih. Yang pertama kami sampaikan kepada keluarga Mas Gagah. Kami tadi sudah dikenalkan, nama saya Sri Rasati ya. Kami maaf kalau agak tersengal ya. Di sini nyesek terus terang aja. Waktu mendengar Mbak bercerita, kami sudah terbawa arus, Pak. Nah, kami punya kesan mau pertanyaan kepada Pak Alek. Penasaran betul waktu nonton YouTube-nya. Itu yang waktu ketemu di jurang itu, Pak. Berarti Bapak periksa langsung atau hanya komunikasi tanpa wacono? Langsung ada kelihatan gitu. Kelihatan banget tuh. Ya. Jadi ini hutan nggak kelihatan. Saya dengar orang berteriak dan jelas itu suara Gagah. Terutama karena narasi yang dia sampaikan, dia teriakkan itu kan, tolong kami dari IKIP Semarang, kami mendaki bertiga, teman saya jatuh. Berarti kan jelas dia. Nah, saya suruh teriak, kamu teriak terus. Saya biar bisa sampai ke situ karena sumbernya kan hanya suara itu, karena saya nggak bisa melihat dia, dan ini hutan, tapi ini kan lembah. Nah, berarti dia sesuai perjanjian dia akan menyusuri Sungai Lemberang itu. Nah, ketika dia berteriak karena medannya yang tidak memungkinkan, saya turunnya di bawah jurang. Itu jadi ini dia di sini, saya di sini. Tapi saya sudah di bawahnya betul. Nah, saya minta dia turun. Tapi dia bersikeras, bagi dia yang penting adalah kenapa kamu turun? Iqbal di mana? Kan gitu. Nah, karena saya sudah tidak bisa mengelak, sudah saya jawab, "Sudah loh, kamu turun, nanti di sini tak terangkan." Enggak mau. Pokoknya kenapa kamu turun? Kenapa Iqbal ditinggal? Akhirnya saya jawab, Iqbal sudah meninggal, jadi mari kita turun bersama. Itu dari berdiri begini. Karena saya di bawah, dia langsung begini. Ya, duduk. Dan tidak bersuara. Sudah tak suruh turun, tidak mau. Dan hujan. Kalau tidak hujan, saya pasti paksa badan saya bisa naik ke situ. Nah, dalam keadaan itu sebenarnya kalau dia tanpa rasa solidaritas ya mungkin ya, dia bisa melorot sambil gandul, ya sakit, pasti sakit di tangan, tapi bisa sampai ke saya. Nah, itu tidak dilakukan. Nah, karena sore makin turun, saya agak menepi, mencari tebing supaya hujan itu tidak langsung kena saya. Nah, malamnya saya dengar dia berteriak-teriak terus berteriak, intinya teman saya sudah meninggal. Saya nggak mau turun, saya pokoknya mau di sini, intinya seperti itu. Nah, ini non sewu ya, tapi saya sulit menerangkannya kondisinya. Jadi saya punya keinginan yang mungkin bertentangan sama dia, bahwa besok pagi kalau dia nggak mau turun, saya akan naik. Saya akan paksa dia turun. Tetapi untuk itu dia tidak boleh berteriak-teriak. Kalau berteriak-teriak, energi ini hilang. Nah, padahal energinya sangat kita butuhkan untuk menaklukkan hutan yang perawan ini, di mana orang nggak bisa jalan. Selama ini kalau orang bayangin hutan kan hanya pohon-pohon, tidak. Hutan yang perawan tidak begitu. Orang nggak bisa jalan. Orang pasti jalannya itu ini loh. Nah, ini losor kayak ular itu. Nah, itu butuh energi. Nah, kemudian jam 3 itu aku bilang gini, kamu diam, kamu butuh energi itu. Kamu tidak diam, tak tinggal kamu nanti. Diam. Saya pikir dia diam karena marah. Udahlah, nggak apa-apa, besok aku minta maaf. Nah, ketika matahari sudah mulai terbit, tak panggil, nggak mau turun. Kesimpulan saya, paling dia tidur, sehingga nggak kelihatan kan dari bawah. Saya naik, sampai di situ nggak ada. Nah, karena sungai itu batu, sehingga jejak nggak kelihatan. Kesimpulan saya, dia turun karena jengkel sama saya, terus dia turun sendiri. Meskipun itu nggak masuk akal, karena saya kan mendaki sama Gagah itu 4 kali. Tidak mungkin dia punya keinginan seperti itu. Nah, berarti dia naik. Nah, naik saya telusuri. Kalau hutan perawan itu pernah dilewati orang 1 kali aja, pasti ada jejaknya. Ini tidak ada jejak di kiri kanan. Terus naik sampai saya berhadapan dengan jurang yang tingginya berpuluh-puluh meter. Dan tidak mungkin dia bisa naik itu tanpa tali. Pakai tali pun juga nggak mungkin.
Itu. Nah, Ketinggiannya tegak ya, Pak? ya tegak. Wong itu air terjun. Nah, kemudian oh ya berarti benar kesimpulan pertama tadi, dia turun karena marah. Sudah, saya putuskan saya susuri sungai ini kan nanti ketemu. Nah, kalau sudah ketemu di bawah kan nggak masalah kan gitu. Ternyata saya sampai desa Limpa Tepus, dia belum turun. Intinya begini, benar-benar berhadapan. Gitu. Cuman mendengar itu meninggal, ya mendengar itu meninggal dia langsung seperti kehilangan tujuan. Jadi dia pengen turun itu untuk menceritakan temennya jatuh, mendapatkan bantuan. Ketika temennya ini ternyata sudah tidak membutuhkan pertolongan, mungkin begitu ya, karena sudah meninggal, ya sudah, mungkin dia berpikir mending aku rawat aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar Gagah pribadi. Yang saya hormati juga dari Mas Alek beserta teman-teman dan yang lain yang kebetulan berada di luar, saya hormati juga. Saya kebetulan katanya ketua kelas. Betul. Dongkolan lah. Sebenarnya tadi saya katakan bahwa Gagah pribadi itu benar-benar sesuai dengan namanya, dan itu harapan dari orang tua benar-benar terwujud. Nama itu akan membawa kebaikan atau menentukan perilaku daripada anak tersebut. Anaknya benar-benar anak pilihan lah, bukan saya istilahnya membalikan fakta yang ada. Kalau saya cerah dengan teman itu biasa, tapi selama saya jadi teman dan kebetulan jadi ketua kelas, Gagah pribadi itu anak yang tidak pernah berulah yang neka-neka. Cuman untuk saya pribadi dengan Gagah itu punya suatu kenangan yang waktu itu kebetulan Gagah pribadi itu datang ke tempat saya waktu itu bertiga, tapi saya lupa yang dua siapa. Itu dari awal sudah sepakat mau nginep sebenarnya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sana sini, satu itu pamit pulang, jadi tinggal dua, Gagah dengan satu lagi. Tadinya semangat banget Gagah itu mau nginep, tapi ternyata setelah temannya pulang ngomong sama saya, "Sok, aku nganter di Selatan Margasana." Nah, tapi ya itu begitu. Memang dia kan kemauannya, meskipun itu kemauannya keras lah. Pada saat punya niat ini, itu harus terwujud gitu. Nanti sudah dari wujudnya Gagah. Dan saya sampai ngalem-ngalem sama temannya. Orang non bocah Gagah kayak Gagah. Rambut terapi, sisirannya miring, sisiran sini, sisirannya rapi, miring, ya. Terus berpakaian juga rapi. Ya bagi saya itu pun suatu hal atau sesuatu yang sangat berharga lah. Kenangan itu sangat-sangat berharga bagi saya, sangat penting bagi saya, sehingga selamanya tidak akan terlupakan. Meskipun saya sudah mendengar dari YouTube itu, tapi saya penasaran sehingga saya tetap datang ke sini dengan cara saya begitu. Nah, hanya yang saya harapkan mudah-mudahan segera ada. Kalau memang Gagah katakanlah nun sewu sudah benar-benar hilang, ya marilah kita doakan, kita ikhlaskan, mudah-mudahan bisa diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya, kemudian mendapat tempat di sisinya. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa ada seseorang yang menceritakan bahwa pernah ketemu seseorang yang ciri-cirinya persis dengan Gagah, yang paham dengan keluarganya Gagah. Mudah-mudahan saya harapkan, kami harapkan semuanya, mudah-mudahan itu sesuatu yang bisa menjadi kenyataan. Amin, amin. Nanti bisa benar-benar kembali ke keluarga. Kita akan selalu berdoa demikian. Mudah-mudahan yang
jadi kenyataan adalah kenyataan yang tadi, bisa kumpul lagi, bisa ketemu dengan kita teman-teman, sehingga hubungan kita menjadi lebih akrab kembali. Amin, amin.